nantinya rekan-rekan akan dibantu dalam promosi, termasuk juga dalam pengembangan jaringan. Bagaimana nanti langkahnya, teknisnya, secara secara ekspansinya kita akan maksimalkan, kita akan cari jalan keluar supaya rekan-rekan tim diklat ini menjadi motor penggerak untuk pengembangan jaringan. Minimal hari ini sampai dengan Juni masing-masing punya 10 jaringan. Bisa nggak kira-kira kalau mengadakan menjadi mempunyai klinik masing-masing ya dari tempat yang hari ini atau yang rekan-rekan semuanya nanti akan diprospekkan. Next. Nah, dari sini fasilitas pendukung yang nanti akan kita sampaikan atau yang menjadi hak rekan-rekan semuanya, yaitu adalah materi, baik materi fisik atau yang digital, termasuk juga nanti untuk anggota atau anggota baru. Nah, akses ke akun ke akun yang khusus ya, ke akun yang nanti kita siapkan. Nah, support untuk promosi termasuk juga iklan pelatihan. Jadi misalkan kebayang Bu Dewi Lan punya landing page, nanti bisa beriklan, tiba-tiba nanti banyak yang bertanya ke Bu Dewi Lan untuk bisa melamar atau mengikuti pelatihan ke Bu Dewi Lan. Nanti kita akan support sebagai semaksimal mungkin untuk hal-hal teknis seperti itu. Nah, jadi kita support dengan tempat dan fasilitas pelatihan. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengajukan atau membuat tempat pelatihan sesuai dengan kriteria. Nextnya adalah tantangan. Kita kan punya tantangan. Kenapa sampai dengan hari ini atau saat ini kita belum bisa maksimal? Salah satunya adalah kebanyakan kan kesulitan mengakses atau mendapatkan anggota baru, betul nggak? Sulit saya ketemu dengan orang, ketemu dengan yang minat dan yang bakat. Karena apa? Mungkin algoritmanya kita belum sampai. Nah, maka dari itu kita akan sama-sama di sini untuk dibina, dilatih dan juga dikembangkan untuk hal itu. Anggota baru tidak memahami peluang, jadi tidak tahu peluang kesehatan tradisional itu seperti apa, atau bahkan kita juga belum paham dan belum tahu. Nah, maka dari itu kita akan bukakan. Nah, selanjutnya adalah materi pelatihan itu kadang-kadang sulit dipahami. Tadi betul kata siapa ya? Yang di Jakarta misalkan materi pelatihannya ini, di Bandung di Caringin ini, di Soreang ini, di beda-beda, sehingga bingung ketika aplikasi, kalau kata apa itu aplikasi menjajan, yang ini mau urutannya ini, yang ini mau gaya nanti bebas, yang ini beda lagi, sehingga bingung standarnya itu kayak gimana. Masing-masing tidak tahu atau tiap tempat tidak tahu standar yang ideal atau standar yang sesuai dengan ketentuan di pelatihan itu seperti apa, sehingga tidak sembarangan mengadakan pelatihan itu, karena ketika sembarangan hasilnya akan sembarangan juga. Nah, itu tantangan kita. Maka melalui pelatihan ini kita akan maksimalkan supaya pelatihan ini tidak tuntas sampai bukan hanya ikut pelatihan datang minggu ini, minggu depan tidak ada. Kita sudah dapat formulasinya supaya pelatihan ini semuanya tuntas sampai dengan akhir mengikuti pelatihan, bahkan sampai dengan menjadi anggota yang sesuai dengan kompetensi, yang sesuai dengan aturan yang ada di kita. Nextnya adalah alur pelatihan. Kita akan perbaharui. Di sini kita berkumpul, dilatih, termasuk juga kita akan sepakati beberapa hal melalui tim diklat ini. Nanti banyak kesepakatan yang akan muncul yang terkait dengan hal sebagaimana aturan yang sudah diberikan oleh GMM pusat. Nah, alur pelatihan anggota baru itu nanti teknisnya adalah bagaimana semuanya itu bisa klik pendaftaran ke satu formulir ya. Nah, setelah itu masuk ke grup pelatihan. Yang grup pelatihan itu kita gabungkan semua. Jadi kalau ada grup pelatihan di luar itu, maka itu ilegal, artinya tidak kita naungi secara aspek legalnya. Jadi banyak sekarang kan yang mengadakan pelatihan yang ngaku-ngaku dari yayasan atau dari LKP-an gitu. Kalau bahasa Indonesia LKP-an, LKP bohongan gitu, LKP-an. Jadi
mengklaim bahwa dirinya punya keahlian, dan karena punya keahlian itu tidak langsung bisa mengajarkan, harus ada lisensi. Lisensi kita itu adalah LKP di Pati Ukur, yang secara nomenklaturnya itu kita mempunyai kewenangan yang untuk mengembangkan SDM, termasuk juga kita punya aspek legalnya berupa PT GNM di Pati Ukur. Nah, di bawah naungan itu kita punya aspek legal sehingga nanti aman ketika kita melatih dan mempunyai rekan-rekan sebagai cabang, itu jadi posisi itu sebagai cabang ya. Jadi boleh siapapun sebetulnya anggota di Pati Ukur bisa membuka cabang asalkan syarat ketentuannya standar gitu ya, dengan standar kita. Nah, untuk itu kita akan maksimalkan mengikuti jadwal pelatihan. Jadwal pelatihannya nanti dibagi tiap tempat sesuai dengan hasil dari pengembangan atau dari rekrutmen anggotanya. Bimbingan mentoringnya kita sama-sama ya. Setelah itu nanti ada apresiasi dan penyambutan, dibalikan lagi ke grup. Online ada materinya itu menggunakan daging. Materi online-nya kita gunakan dengan media LMS, dan offline-nya itu tatap muka langsung di tempat masing-masing. Sehingga nanti ketika praktek itu hanya tinggal review materi dan juga tinggal mempraktekkan. Siapa yang membimbing praktek itu? Ya rekan-rekan semuanya. Maka hari ini rekan-rekan akan dilatih betul-betul menjadi seorang trainer yang profesional. Ini adalah, nah dikit lagi target penerimaan. Mudah-mudahan rekan-rekan kita bisa maksimal. Ini kumulatif aja kita ya di bulan Februari. Mudah-mudahan dengan program ini kita ada 15-20 peserta atau anggota baru yang peserta pelatihan. Maret kita meningkat lagi, April kita meningkat lagi, sampai dengan Mei kita meningkat lagi. Artinya setiap bulan dari total tim diklat ini kita produktif untuk melatih dan juga produktif untuk merekrut jaringan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Ada yang belum jawab. Setuju nggak? Jadi kita akan dilatih untuk menjadi seorang pelatih dan juga dikembangkan menjadi seorang trainer atau pengembang jaringan, mengembangkan anggota SDM terapis. Setuju apa setuju? Setuju. Next, kalau setuju. Nah, untuk itu kriteria tempatnya nanti akan disampaikan oleh tim pemateri semua terkait dengan kriteria tempat. Nah, ini sebagai gambaran. Kriteria tempat itu, satu, terdapat ruangan khusus pelatihan, artinya pelatihannya tidak di kamar pribadi. Pelatihannya di mana? Ini Pak di ruangan apa? Di kamar api. Itu bukan pelatihan. Itu ruangan khusus pelatihan, ya. Artinya itu kagiridik pun bahasa Angacem, itu kagiridik. Kita lagi pelatihan, mau giridik, misalkan tukang surabi, kita lagi pelatihan. Jadi nanti istimewa itu punten. Jadi tukang giridik gitu syaratnya, ya. Apa kan tukang giridik ya orang Jakarta ya. Jadi tidak terganggu ya. Nah, ada fasilitas, ada whiteboardnya, kalau nggak fokusnya, ada alat peraganya, gitu ya. Nah, ini jadi kriteria. Jadi terdapat tempat parkir. Jadi sehingga ketika pelatihan itu parkirnya sudah ada areanya, tidak parkir sembarangan. Lagi pelatihan, kayak kita dulu di Koko lagi pelatihan, yuk yang motor, cerbar. Nah itu yang jadi kendala dan pengalaman kita, sehingga harus ada area parkir. Atau lagi parkir tiba-tiba macam-macam lah, ada yang tinggal motornya lah, ada di luar sana. Terdapat tempat parkir mudah diakses dan tidak masukkan. Kenapa tidak masukkan? Karena rekan-rekan semuanya kalau masukkan itu kriterianya kita bukan masuk tempat pelatihan, itu masuk kriterianya warung. Ya, tempat pelatihan itu rekan-rekan semuanya meskipun tidak jalan besar minimal tidak masuk ke gang. Karena ya pasti kalau udah masuk ke gang bingung, ya. Bingung peserta pelatihan itu kesannya ada kiluan pelatihan.
siapa saya ikut daftar pelatihan, bayarnya berapa? 750. Siap, serok. Pas dikirim alamat, datang ke rumah, datang ke tempat pelatihan, bulak belok, cari-cari gang sampai ke nyasar gitu ya. Karena terkukuh ketika ada government itu gak akan sulit diakses kalau masuk ke. Jadi itu saja adalah kondusif untuk digunakan tempat pelatihan. Kondusif itu artinya kalaupun rumah itu ada ruangan khusus terpisah. Bukan ketika kita pelatihan kembali ke anak pemajikan penyesuaian sampai pelatihannya. Jadi paham rekan-rekan punya gambaran nggak kira-kira tepatnya? Yang menurut rekan-rekan ideal kebayang kan? Nah itulah intinya. Kebayang ya betul harusnya itu tempat pelatihan itu kayak gitu. Ya kita harus sepakati kayak gitu. Ya. Jadi sehingga rekan-rekan bisa mengejar hal-hal yang belum sesuai. Ya kenapa tidak kita nyewa? Kan mudah kalau nyewa. Ya nyewa yang 10 juta, 20 juta, misalnya pelatihannya jadi perbanyak. Udah tutup balik modal ya. Belum lagi pakai klinik, anggotanya banyak, bisa buka subtikor, bisa buka substatis. Ya, nah sehingga rekan-rekan kita itu usaha kita itu menjanjikan untuk pengembangan kalau bagi yang paham. Next. Oke, sedikit lagi ya kita istirahat saat-saat. Nah outputnya rekan-rekan mempunyai banyak peserta pelatihan. Kumaha carana ya. Bagaimanapun caranya kita akan dilatih, akan dikembangkan menjadi seorang trainer yang laku gitu. Kalau jadi guru drama, laku peserta didiknya gitu ya. Mempunyai grup subtikor ke depannya, mau apa mau? Mau. Nah, mempunyai tempat pelatihan yang layak dan bonafit, sisi jalan gede misalnya, ada tempat parkir luas gitu. Kayak apa ya? Yang rekan-rekan gambarkan dalam imajinasi seperti apa? Nah, itu menjadikan satu kenyataan. Mempunyai klinik percontohan untuk nanti bisa praktek level magang. Karena banyak yang level magang itu ikut pelatihan tapi tidak tahu prakteknya itu kayak gimana. Karena mengawang-awang, tidak punya ranjang, tidak punya peralatan, ya sehingga ya tidak serius gitu ya. Nextnya adalah ini output untuk diklat. Nah di sini rekan-rekan kita akan buatkan timeline untuk launching tempat pelatihan yang nanti rekan-rekan ajukan. Nah hari ini kita bukakan pendaftaran siapa aja yang mau mengajukan. Saya tidak punya tempat, bagaimana? Ada tempat yang terdekat, baik itu BUMN, baik itu kantor yang terdekat atau tempat yang sudah kita punya, itu bisa digunakan untuk fasilitas pelatihan itu. Jadi yang trainernya siapa? Rekan-rekan semua. Jadi intinya rekan-rekan pendaftaran tempat pelatihan itu bagi yang mumpuni lah. Gambarannya pede ketika itu kita branding jadi spanduk ya, kita branding ada whiteboardnya, ada kursinya gitu. Gagah model pelatihan dari kursi deh. Kayak kayak pesertanya itu udah serius gitu ya, ada fokusnya. Kalau misalkan belum memungkinkan, boleh nanti diajukan kemudian hari. Kalau pelatihannya bersama di tempat bersama bagaimana? Boleh. Tinggal nanti diatur jadwalnya itu oleh leader tikornya masing-masing. Di satu tikor itu ada berapa tempat atau satu tempat itu ada tim mentor atau tim pelatih diklat itu ada 3 orang, tinggal dijadwal minggu ke-1 siapa, kedua siapa, ketiga siapa, mudah kan ya? Jadi tidak ada masalah. Persiapan perlengkapan tempat. Nah ini kita siapkan bukan sekarang, tapi setelah selesai ini sampai dengan bulan Ramadan itu adalah waktu kita persiapan. Sampai 20 Februari kita kasih timeline untuk persiapan perlengkapan tempat. Kayak tadi yang dijelaskan, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh tim mentor atau oleh tim dikor yang menyampaikan materinya. Nah ini verifikasi tempatnya ketika sudah lengkap, ada checklist data verifikasi ya.
Setelah itu sudah verifikasinya lulus, baru nanti kita buatkan titik match-nya, kita buatkan dan lain sebagainya. Ya, kita bantu untuk brandingnya, branding spanduknya, kayak banner dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan bantu hasil dari verifikasi itu untuk dijadikan tempat yang mereknya namanya itu sama semuanya. Jadi itu adalah lisensi kita, nggak beda-beda. Kenapa nggak beda-beda? Judul depannya, yang intinya itu judul depannya, tempat atau tempat pelatihan apa, bannernya sama semuanya. Kalau ada klinik pribadi ya itu tinggal nambahin lagi. Jadi untuk di tempat pelatihan itu nanti ada X banner atau ada tanda yang sama, artinya sama itu adalah lisensi dari tim kita semuanya. Itu untuk hasil dari verifikasi itu kita masih makan sampai dengan tanggal 28 Februari dan baru nanti kita akan berikan SK. Kalau yang sudah lulus verifikasi biasanya kita akan support. Kalau kita ada kelebihan anggaran, kita akan support biasanya apa yang kita punya. Kalau di tempat itu tidak ada infokus, kita support infokusnya. Di tempat itu nggak ada bonya, kita support bonya. Jadi kita lihat prospeknya tempat yang rekan-rekan ajukan itu kayak gimana. Kalau programnya bagus, prospeknya bagus, kita akan bantu support juga dengan fasilitas. Ya, nah jadi itu akan jangka panjang, ya jangka panjang. Next. Nah, data tempat pelatihan nanti hari ini atau pas istirahat ini boleh rekan-rekan daftarkan tempat yang rekan-rekan mau ajukan. Artinya tidak wajib semuanya mempunyai tempat pribadi, tapi kalau mau bergabung boleh digabungkan dulu. Satu tikor itu digabungkan di tempat itu karena pelatihnya misalkan ada atau wilayah areanya hanya satu titik, tinggal dibagi aja jadwalnya. Tapi kalau yang tempatnya kayak misalkan Pajajaran misalkan ada di mana? Di Lembang, ada di Soreang, kan nggak mungkin di satu tempat kan. Nah kan bisa tuh buka titik di Soreang di mana, di Lembang di mana gitu ya. Nah itu yang kira-kira rekan-rekan semuanya disetujui oleh leader tikornya. Ya jadi syaratnya pengajuan ini silakan disampaikan dulu, diobrolkan dulu ke leader tikornya karena prospeknya itu harus sesuai dengan pengembangan grup. Next adalah, nah harapan kami tim Diklat GMMDU itu bukan hanya mengajarkan saja, tapi juga membentuk hati yang siap melayani anggota. Ajarkan nungkul, culeos, asal atau hasil aja, itu nggak akan laku, dijamin ya. Kalau nanti rekan-rekan pengajuan verifikasi itu kita akan nilai juga SDM diklatnya kayak gimana. Kalau asal-asalan dan pelatihan kitanya nggak ada, kitanya kemana, itu nggak akan kita rekomendasikan. Jadi kita harus profesional, karena satu orang yang mau ikut pelatihan itu jangan dianggap gampang, jangan dianggap mudah, atau jangan disepelekan. Itu adalah sesuatu hal aset yang untuk bagaimana kita bisa berkembang ke masa yang akan datang. Kita jangan berbicara banyak, satu aja rekan-rekan bisa ngelola, itu udah jadi luar biasa. Apalagi 10, apalagi 100. Tapi nggak mungkin 10, nggak akan mungkin 100 kalau satu aja nggak bisa. Oke, itu dulu rekan-rekan. Next, ada lagi. Selesai, jadilah bagian dari tim Diklat Dipati Lumpur. Jadi hari ini beruntung rekan-rekan semua mengikuti TFT, Training for Trainer tim Diklat ini, karena kita bentuknya belum ada ya, artinya belum pernah dikhususkan ya. Hari ini rekan-rekan beruntung karena di luar sana banyak yang mau ikut tapi setengah hati. Kalau kata Tenor tadi, kalau mau ikut jangan takut. Kalau takut jangan ikut. Jadi kita nggak butuh yang setengah ya, karena buat rekan-rekan sudah mengikuti. Oke, nah maksimalkan, jangan takut, karena rekan-rekan sudah ikut, kita akan bantu, kita akan maksimalkan apapun potensi rekan-rekan semuanya.
semuanya, kekurangan rekan-rekan semuanya, jangan khawatir, tenang saja. Saya belum bisa, tenang saja. Kita sama-sama. Artinya kalau sesama tim diklat itu jangan saling mendahului. Artinya buat apa? Jangan saling mengejek, jangan saling apa, kan kita sedang proses latihan. Setuju apa setuju? Nah, nanti setelah ini kita belajar public speaking satu-satu ya. Jadi syaratnya harus bisa ngomong di depan. Oke? Nah, itu dulu ya rekan-rekan. Next terakhir ya. Sudah kita istirahat sholat ya. Hotel sudah kebagian semuanya? Sudah kebagian? Sudah ya? Kalau yang belum nanti bisa menghubungi tim hotel dari resepsionis. Ada kita agendanya sampai besok, ada snack, ada makan. Jadi saya kira nggak ada TFT training for trainer dengan apa namanya dengan biaya yang tidak ada duanya, ya, tidak ada di hotel, materi full, punya lisensi tim diklat, terus makan dan sebagainya. Hari bayar berapa? 300. Coba tanya Pak Haji kemarin ikutan instruktur di GMM pusat, Pak Haji bayarnya berapa? 2 juta tuh bayarnya. Bayarnya jadi instruktur di GMM pusat bayarnya 2 juta. Rekan-rekan di sini materinya full, semuanya dapat. Cuman bayar berapa? 300. Ya, kalau ada yang rugi saya balikin deh. Ya, boleh. Kalau di luar, Mas Agus Ipan kemarin mau ikutan trainer yang ada isinya public speaking termasuk juga silabus materinya, bayarnya itu 5 juta kalau di luar. Jadi ini bukan artinya masalah nominal, tapi saya pengen rekan-rekan semuanya antusias ya dan jadi orang lah gitu. Gede di JMT itu intinya. Jadi bukan karena masalah nominal, masalahnya kemauan. Murah mahal bukan masalah sebetulnya. Tapi ya kalau kita antusias percuma. Dikurangin 200 datang di sini nggak antusias percuma. Ya percuma. Jadi intinya rekan-rekan kuncinya adalah bagaimana kita antusias, memahami inti atau memahami isi dari setiap kegiatan atau dari setiap peresmian yang rekan-rekan prosesnya. Ini proses kebesaran. Nanti rekan-rekan akan fotokan, dokumentasikan saya bisa besar itu karena awalnya apa sejarahnya. Mulai ikutan tim diklat, saya yakin 100% rekan-rekan pasti ada yang kayak gitu. Ya, begitu. Saya akhiri dulu rekan-rekan semuanya, nanti kita lanjutkan karena materinya banyak. Kita akan sesuaikan dengan kapasitas apa ya? Kapasitas otak apa kapasitas apa ya? Kapasitas kemauan. Kalau saya ajak menyampaikan kapasitas kemauan. Kalau kemauannya kuat, pasti otaknya kuat. Tapi kalau kemauannya sedikit, nggak mudah tim ini nyampaikan materi, nggak akan jadi apa-apa. Itu yang sayang ya. Jadi maka dari itu rekan-rekan siapkan. Pokoknya mah nggak akan kekurangan makan full, sebenarnya makan full. Nginap full di hotel. Ya. Nah maka dari itu rekan-rekan silakan ya, kita masih makan, kita antusiaskan. Hari ini kita duduk bersama, bukan untuk menggurui, tapi untuk mengajak rekan-rekan semuanya bagaimana kita besar bersama-sama. Amin ya Allah ya Allah. Demikian atur nuhun, terima kasih semuanya tim leader tim semuanya yang mengikuti hari ini. Kita buka ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia Allah marangan ieu janten jalan kasaya janten saksi sejarah bahwa kita hari ini berproses untuk bisa tumbuh dan berkembang besar dan membesarkan. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.